Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel Learn with me by Farida Laili. Salam kenal semuanya. Jangan lupa subscribe ya. Happy for watching. Yuk kita belajar materi tentang populasi dan sampel. Check this out. Halo teman-teman mahasiswa Tatris IPS dimanapun saudara berada. Nah, kita sudah memasuki pertemuan ke-6, di mana pertemuan kali ini adalah pekan pertama setelah kita rehat sebentar untuk berlibur di masa Lebaran. Nah, masih pada momen Lebaran, saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Dengan suasana yang masih sukacita ini, kita harus semangat lagi untuk belajar. Nah, khususnya nih di mata kuliah dasar-dasar metodologi penelitian. Kita upgrade lagi ya materi-materi pertemuan 1 sampai 5. Silahkan teman-teman cek di channel YouTube ini supaya jadi warming up, diingat-ingat lagi. Nah, untuk pertemuan ke-6 ini kita masuk pada materi populasi dan sampel dalam penelitian. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa supaya apa yang kita kerjakan hari ini, apa yang kita pelajari hari ini dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Baik, saya lanjut di materi pertemuan ke-6 ini, teman-teman. Masuk pada sub CPMK kelima, yakni teman-teman mahasiswa nanti mampu memahami dan menganalisis populasi dan sampel, di mana indikatornya yang akan kita pelajari materi-materinya. Yang pertama, kita akan belajar pengertian populasi dalam penelitian, kemudian pengertian sampel dan perbedaannya dengan populasi, jenis-jenis teknik sampling, dan menganalisis konsep sampel representatif dan pentingnya dalam penelitian. Yuk kita mulai. Yang pertama, apa itu populasi? Populasi adalah seluruh elemen atau anggota yang memiliki karakteristik tertentu dan menjadi objek penelitian. Populasi bisa berupa manusia, hewan, benda, peristiwa, atau fenomena lainnya, bergantung pada fokus yang akan diteliti. Contohnya apa? Dalam penelitian tentang perilaku belajar siswa SMA, maka populasi itu adalah seluruh siswa SMA tersebut. Nah, di sini di dalam populasi ini itu ada jenis-jenisnya. Yakni yang pertama populasi target dan populasi terjangkau. Populasi target adalah populasi yang menjadi sasaran utama penelitian. Sedangkan populasi terjangkau adalah populasi yang dapat dijangkau oleh peneliti berdasarkan keterbatasan waktu, biaya, dan akses. Nah, untuk populasi target ini teman-teman, itu langsung pada, misalkan teman-teman tadi ya meneliti tentang perilaku belajar siswa SMA, yaitu adalah populasi target kalian. Target kalian adalah siswa SMA. Objeknya itu subjeknya. Objeknya adalah perilaku belajarnya. Yang diteliti adalah perilaku belajarnya. Populasinya siapa? Siswa SMA. SMA mana? Nah, silakan sesuaikan dengan lokasi di mana teman-teman akan melakukan penelitian. Nah, tadi populasi. Bagaimana dengan sampel? Sampel adalah sebagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili keseluruhan populasi dalam suatu penelitian. Nah, pengambilan sampel dilakukan ketika tidak memungkinkan atau tidak efisien untuk meneliti seluruh populasi. Contohnya yang tadi ya, jika populasinya adalah 10.000 siswa SMA, maka peneliti bisa mengambil 400 siswa sebagai sampel. Sampel itu adalah, singkat katanya itu keterwakilan. Jadi dari banyaknya, dari 10.000 siswa SMA itu diambil
tidak seluruhnya. Kalau seluruhnya kita untuk olah datanya akan kesulitan karena terlalu banyak. Apalagi jika teman-teman masih belajar, otomatis data-datanya akan manual. Nah, kalau manual dengan jumlah yang 10.000 itu akan terlalu banyak pada saat ambil datanya, dan itu akan waktu juga akan sangat lama gitu ya. Nah, otomatis supaya tahu 10.000 itu dimudahkan, maka ada sampel. Nah, untuk memperoleh 400 itu kan tidak serta-merta langsung 400. Nah, nanti itu ada teknik-tekniknya lagi. Jadi diambil 400, diambil 500, atau diambil berapapun, itu nanti ada teknik-teknik tertentu yang saya contohkan ini. Misalkan dari 10.000 siswa itu kita akan, peneliti itu memilih untuk mengambil 400 siswa saja sebagai sampel. Nah, sampel ini itu merepresentasikan atau menunjukkan bahwa mereka itu mewakili 10.000, sehingga apa hasilnya nanti bisa digeneralisasikan. Nah, dari posisi ini saya akan sedikit menyinggung dua jenis penelitian antara kuantitatif dan kualitatif, di mana populasi dan sampel itu seringkali digunakan pada penelitian kuantitatif ya. Jadi populasinya berapa, diambil berapa, nanti bisa digeneralisasikan, karena kuantitatif itu bisa digeneralisasikan, kalau kualitatif tidak bisa ya. Nah, kita masuk pada jenis-jenis teknik sampling. Yang pertama adalah probability sampling atau random sampling, di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Yang pertama adalah simple random sampling, pengambilan sampel secara acak tanpa mempertimbangkan strata. Jadi acak aja semuanya. Jadi tidak ada klasifikasi yang jelas. Jadi misalkan ada perilaku siswa tadi ya, perilaku sosial siswa itu ya, ada yang terkategori anak baik, anak tidak baik ya, anak kecenderungan itu nakalnya tapi bandel, lebih tepatnya bukan nakal, bandel. Nah, bandel, kemudian ada yang suka bolos, ada yang suka telat. Nah, seperti itu semuanya diambil tanpa ada klasifikasi, oh yang diambil hanya pintar saja, tidak. Jadi acak aja, nggak ada mempertimbangkan serta. Itu adalah simple random sampling. Kemudian stratified sampling adalah populasi dibagi ke dalam strata atau kelompok, lalu diambil secara acak dari setiap strata. Nah, tadi yang saya jelaskan contoh-contoh tadi, nah itu dikumpul-kumpulkan siswa-siswanya, yang kategori baik siapa saja, kemudian yang kategori sering bolos siapa saja, yang sering telat siapa saja, itu dikotak-kotakan. Nah, dari situ diacak lagi, diambil beberapa siswa untuk dijadikan penelitian. Kemudian yang ketiga, cluster sampling, di mana populasi dibagi dalam bentuk klaster, lalu beberapa klaster dipilih secara acak untuk diteliti seluruhnya. Jadi dikelompok-kelompokkan lagi ya. Kemudian tapi bedanya hanya beberapa aja yang dipilih secara acak. Jadi habis diklasifikasikan, kemudian dipilih lagi secara acak. Biasanya kalau acak ini masih sistem bisa pakai pemilihan itu pakai kertas, kemudian dipilih secara manual atau dengan bantuan aplikasi. Kemudian systematic sampling adalah pengambilan sampel berdasarkan interval tertentu, misal setiap elemen ke-10 dari daftar. Jadi diklasifikasi dulu, ditulis. Nah, kemudian yang dipilih adalah setiap kelipatan 10 misalkan, atau setiap kelipatan 5. Nah, seperti itu. Itu adalah systematic sampling. Jadi nama-nama yang terdapat pada elemen ke-10 atau elemen ke-5
atau kelipatan dari 10 atau kelipatan dari 5 itu adalah yang digunakan sebagai sampel gitu ya teman-teman. Yang kedua ada non probability sampling, di mana ada proportive sampling, convenience sampling dan kuota sampling. Proportive sampling berdasarkan tujuan dan pertimbangan peneliti. Jadi tujuannya apa dulu? Karena purpose adalah bahasa Inggris dari artinya tujuan. Jadi samplingnya berdasarkan apa? Tujuannya apa dulu? Meneliti perilaku siswa itu. Kemudian dipertimbangkan juga akses, misalkan akses, waktu, dan kondisi di lapangan. Itu harus benar-benar dipertimbangkan. Jangan sampai kita mau meneliti tapi kita tidak tahu medan. Tidak tahu medan itu artinya kita akan ada kesulitan di mana kita tidak bisa menjangkau. Jadi ketika kita meneliti kita harus tahu apakah tempat itu dari hal komunikasi bisa dijaga dengan baik, bisa jika ada masalah bisa segera diatasi, atau akses untuk masuknya apakah ada problem atau tidak. Itu semuanya dipertimbangkan. Jadi kita kalau sudah ke lapangan itu kita sudah tahu kemungkinan apa saja yang akan terjadi beserta solusinya. Kemudian yang kedua, convenience sampling berdasarkan kemudahan akses tadi ya. Kemudian kuota sampling berdasarkan kuota tertentu yang ditetapkan untuk setiap kelompok. Jadi non probability sampling itu jadi terserah, kuota tertentu ditetapkan untuk setiap kelompok. Jadi tadi kan di kelompok-kelompokkan. Nah, untuk berapanya? Nah, itu dikembalikan lagi ke peneliti. Nah, tadi kan ada istilah sampel representatif. Apa sih sampel representatif itu? Sampel representatif adalah sampel yang secara akurat mencerminkan karakteristik penting dari populasi. Misalkan ukurannya cukup besar. Nah, ukuran cukup besar itu seperti apa? Nah, silakan teman-teman cek rumus statistik. Misalkan rumus statistik Slovin, Krejci, dan Morgan ini silakan digali rumus statistik ini. Menurut Slovin itu cukup besar itu berapa, menurut Krejci dan Morgan berapa ya. Nah, silakan digali sendiri untuk mematangkan teman-teman dalam memahami sampel dan populasi. Kemudian ciri-ciri yang kedua adalah dipilih dengan teknik yang tepat, biasanya menggunakan probability sampling. Tadi ya, probability sampling ada ini, kita buka lagi, ada 4, di mana ada simple random sampling, ada stratified sampling, ada cluster sampling, dan systematic sampling. Nah, silahkan dipilih. Kemudian yang terakhir tidak bias, di mana bisa mencerminkan variasi dalam populasi. Tidak bias itu tidak abu-abu, jadi jelas gitu ya. Jelas yang mau diambil yang mana, yang dikelompokkan yang mana, yang dipilih yang mana. Gitu ya. Dampak jika tidak representatif. Yang pertama, hasil penelitian menjadi tidak valid karena tidak jelas. Berarti kalau tidak representatif berarti datamu itu adalah bias. Kemudian generalisasi hasil menjadi tidak tepat ya, karena bias tadi otomatis tidak tepat sasaran. Kamu meneliti perilaku sosial siswa gitu ya, tapi kok generalisasi atau pada saat penarikan kesimpulan bukan masalah perilaku sosialnya yang diunggulkan, melainkan hal-hal yang lain. Misalkan tiba-tiba menjelaskan tentang siswanya itu lebih banyak yang bolos dibanding yang tidak, lebih banyak yang telat. Itu kan memang bagian dari perilaku sosial ya, akan tetapi belum menunjukkan bahwa perilaku sosial di sana itu seperti apa. Itu adalah bagian dari indikator. Jadi
ibarat kata jurus itu belum pamungkasnya. Nah, seperti itu ya. Contoh, misal nih, jika populasi terdiri dari 60% perempuan dan 40% laki-laki, maka sampel representatif juga harus menjaga perbandingan ini. Jadi kita di perilaku sosial siswa SMA katakanlah ya, seperti contoh di awal tadi, kalau menggunakan kok tidak representatif, berarti teman-teman kesalahan untuk menjaga perbandingan. Jadi perubahan perilaku sosial siswa tadi teman-teman, itu kan ada laki-laki dan perempuan. Kalian harus menetapkan di awal, kalian mau meneliti banyak perempuannya atau banyak laki-lakinya atau 50-50 kan begitu ya. Nah terus dari banyaknya kelas itu ambilnya kelas berapa aja, apakah hanya di kelas 1 atau di kelas 2 atau di kelas 3. Kalau kelas 3, kelas 3-nya itu ada berapa kelas. Nah itu gunanya. Kalau misalkan kelas 3 semuanya, berarti mau ambil berapa tadi? 60%, 40% untuk 60-nya perempuan, 40 laki-laki, atau sebaliknya, atau 50-50 gitu ya. Jadi itu yang harus dijaga. Nah yang saya contohkan tadi di awal, yang saya jelaskan terkait indikatornya itu bisa dari itunya, bisa dari tiba-tiba yang kita inginkan 60% untuk perempuan dan 40% laki-laki, ketibanya yang perempuan itu di total akhir hasilnya itu hanya 45% dan laki-lakinya lebih banyak. Otomatis itu kan tidak seimbang ya, tidak sesuai apa yang kita rencanakan. Nah itu adalah kesalahan, sehingga menyebabkan data tidak representatif gitu ya. Nah, memahami populasi dan sampel adalah langkah awal yang krusial dalam menyusun desain penelitian. Pemilihan teknik sampling yang tepat akan menentukan seberapa valid dan generalizable hasil penelitian tersebut. Oke. Ini adalah materi kita pada pertemuan 6 teman-teman. Untuk lebih jelasnya lagi silakan perdalam lagi, silakan baca buku referensinya tentang populasi dan sampel dalam penelitian. Kemudian silakan gali dari jurnal-jurnal penelitian, silakan download dari berbagai situs gitu ya, situs-situs resmi, yang mana pada saat kita offline saya sudah memberitahu situs-situs resminya apa saja gitu ya. Nah di akhir ini adalah referensi yang saya gunakan untuk materi ini. Di akhir kita atau teman-teman silakan kerjakan soal latihan ya. Silakan cek Google Drive ya untuk tahu apa soalnya. Ada 10 soal yang teman-teman akan kerjakan. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya, untuk mendukung channel ini lebih berkembang lagi. Terima kasih.